Hari udah balik. Bunda Gimana Erni, apa kabar? Masya Allah, dari Kendari jauh kali. Masa dekat. Dengan Zoom jadi dekat semua ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mbak Dia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemana aja nih? Kayaknya kemarin Ada nggak di hadir ya? sini. Sudah mulai sibuk. Iya nih benar. Dengan ngajar kemarin. Iya. Ya, Hayati belum masuk. Belum, beliau tadi sudah siap, cuman Zoom kita yang agak bermasalah tadi. Iya. Komunikasi aja dengan Mbak Dwi tadi sedikit. Iya, Bunda juga tadi kenalan sama Mbak Dwi. Iya. Cerita Bunda Rian malah. Besok Bunda Rian ulang tahun. Tanggal 2 diundang makan-makan di Sawangan. Mantap, alhamdulillah. Iya. Ada Bunda Syahruni. Bunda Syahruni, Bunda Hai Satu Jannah. Bunda Erni. Bunda Dwi. Bapak Syahruni Junaid ya. Nah, ayah masuk nih. Masuk ya. Iya. Baru wajah cantik. Alhamdulillah ya. Mohon maaf. Jadinya telat Zoom-nya ya. Nggak apa-apa, yang penting masuk. Iya, Kan alhamdulillah. terlambat lebih bagus daripada tidak sama sekali. Iya, Pak ya. Ayah, berarti waktunya kita 1 jam ya? 1 jam. 1 jam. Iya, Bapak Ibu, kita punya waktu lebih banyak hari ini karena beda ya caranya. Oke, baik, kita mulai aja kali ya, Ayah ya. Ya, kita mulai. Nah, dia kameranya kasih sedikit. Kasih naik sedikit. Kasih? Itu terlalu rapat kepalanya dengan ujung di atas. Oh, baik. Ya, terima kasih. Nah, itu baru. Kebanyakan. Kebanyakan. Oke. Baru pas. Oke, siap. Pas. Baik ya. Saya itu ahli ngatur yang begini. Saya tadi sebelum masuk ngatur diri dulu. Oh iya. Iya. Yuk, kita mulai. Kita mulai. Hari ini kita bebas bicara 1 jam. Iya, kita bebas bicara 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih indah dan lebih pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat sehat sehingga kita dapat berjumpa di ruang virtual ini. Yang saya hormati dan saya sayangi Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, kita bertemu di sesi acara kita yang spesial kali ini. Tema kita adalah resep hidup sukses yang akan disampaikan oleh Ayahanda kita yang sudah siap sedia. Dan sedikit mungkin apa yang akan kita dapatkan dari Ayahanda kita ini sangat penting sekali. Kemarin pada saat berjumpa terakhir dengan Ayahanda, saya tidak berhentinya bertanya, salah satu di antaranya, Ayah, saya bilang, pernah nggak Ayah kalau lagi sendiri diam itu merasa sedih? Enggak, katanya. Wah, itu pertanyaannya jawaban yang luar biasa buat saya. Jadi ternyata sukses itu Ayah mempunyai sebuah kesuksesan yang luar biasa, yaitu sebuah ketenangan sehingga
rasa apapun selalu bisa ditaklukkan oleh ayahanda kita. Nah, baik, kita akan mendapat lebih dalam lagi bagaimana resep hidup sukses dari ayahanda kita, dan langsung saja saya persilakan kepada ayahanda untuk menyampaikan pemaparannya, kurang lebih 30 menit ya. Jadi 30 menit kita akan ada sesi tanya jawab. Disilakan Ayah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan, para sahabat, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai pada hari ini tetap sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Di tengah pandemi Omikron yang lagi naik daun sekarang ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sengaja hari ini kita membuat forum khusus karena kemarin kita hari Senin kemarin tidak bisa, maka saya bilang sama anak saya berdua, Dia dengan Dwi, besok hari Selasa kita adakan kajian khusus. Dan kajian khusus seperti ini bisa kita lakukan kapan saja. Asisten saya 2 orang ini, Nadia dengan Nadwi, sudah siap kapan saja. Siap, Pak. Selain dari kajian Salam Radio. Tema yang kita pilih pada hari ini adalah kunci-kunci mencapai prestasi kesuksesan. Kawan-kawan sekalian, saya akan menyatakan kepada kawan-kawan dan anak-anakku, hidup ini untuk berprestasi. Hidup untuk berprestasi. Itu dulu ya. Setiap orang ingin mendapatkan prestasi dan kesuksesan. Kalau dalam pandangan saya, orang yang tidak punya cita-cita sebenarnya sama dengan orang yang mati. Tidak punya cita-cita, tidak punya harapan. Itu bagaikan orang yang sudah mati. Jadi kalau Nadia tidak punya cita-cita, sebenarnya Nadia sama dengan dalam keadaan mati. Nah, Tuti tidak punya cita-cita, itu sebenarnya dalam keadaan mati. Karena apa? Kata hayyun itu dalam pengertian aslinya itu dinamis. Dinamis. Jadi kalau hidup itu dinamis. Makhluk hidup adalah makhluk yang dinamis. Kalau kita masih hidup, Nadia, berarti kita harus dinamis. Ada cita-cita, ada harapan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan dan prestasi itu dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, Al-Quran berkata, Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu tujuannya adalah untuk menguji siapa di antara kalian itu yang paling bagus prestasinya, yang paling bagus amalannya, yang paling bagus karirnya. Itu harus ditanamkan dalam diri bahwa kita adalah hidup dan hidup adalah prestasi. Atau hidup untuk menggapai prestasi.
Cuma orang tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menggapai prestasi itu. Karena itu maka tema kita di sini kunci-kunci mencapai kesuksesan perspektif Islam. Kita tidak keluar dari situ, tapi tetap pada perspektif Islam. Kalau bukan kita menyatakan perspektif Islam. Baik. Manusia harus berprestasi. Salah satu prestasi yang perlu dia lakukan adalah ibadah. Ibadah. Ibadah itulah menjadi sumber penciptaan manusia. Al-Quran berkata bahwa Allah menyatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia dan jin kecuali beribadah. Jadi kalau orang mampu melaksanakan ibadah, berarti dia sudah mencapai prestasi. Nah, dia dan anak-anakku sekalian, semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Atau semua yang kita lakukan menjadi bernilai ibadah. Jika ibadah yang kita lakukan itu didasarkan pada keimanan kepada Allah. Itu yang menjadi unsur pertama. Nah, kemudian yang kedua, dimanapun kita berada, kita harus berprestasi. Karena kita hidup dimanapun, dan kita berada dimanapun, maka kita harus berprestasi ketika kita berada dimanapun. Nanti kita tidak berprestasi, Natuti, kalau kita sudah tiada. Itu sudah tidak mungkin berprestasi. Sepanjang kita hidup, dimanapun kita berada, kita harus berprestasi. Pindah, Nadia, terus pindah slide. The next. Terus lagi. Terus lagi. Terus. Baik. Dimanapun kita berada harus berprestasi. Mau di Sukabumi, mau di Ciputat, mau di Matraman, mau dimanapun, itu ditanamkan dalam diri. Saya harus berprestasi dimanapun berada. Karena menggapai prestasi adalah perintah agama. Mencapai prestasi adalah perintah agama. Saya tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Karena kehidupan itu adalah dinamisasi, dan dinamisasi itu adalah prestasi. Itu. Makanya anak-anakku sekalian, kalau anak-anakku sudah punya pemahaman seperti ini, maka setiap nafas yang keluar dari diri kita harus kita gunakan untuk menggapai prestasi. Semua orang yang mencapai kesuksesan karena dalam dirinya punya pandangan hidup, punya prinsip hidup. Hidupnya adalah untuk prestasi. Nah, hanya saja kita tidak tahu apa kunci-kunci, keyword untuk mencapai prestasi itu. Umur anak-anakku sekalian harus digunakan untuk prestasi. Harus prestasi. Umur adalah kehidupan, dan kehidupan harus berprestasi. Ini yang perlu. Kemudian jalan-jalan untuk mencapai prestasi adalah kunci-kunci untuk mencapai prestasi. Saya gambarkan di dalam makalah ini ada 12. Ada 12 kunci untuk menggapai kesuksesan, menggapai prestasi. Ini semua yang 12 ini kawan-kawan
diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadis Rasulullah. Karena itu maka saya katakan tadi, kunci menggapai kesuksesan perspektif Islam. Perspektif Al-Quran dan hadis. Ini ada urutannya. Urutan pertama, kunci iman. Urutan pertama adalah kunci iman. Next. Lagi. Terus. Bayangkan anak-anakku sekalian, untuk kuliah kita hari ini, untuk kajian kita hari ini, ayah bikinkan PowerPoint. Coba, bukan main-main, semalam kerjanya bikin PowerPoint. Untuk anak-anakku semuanya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, coba. Yang pertama, terus lanjut. Nah, ini dia. Kunci-kunci untuk prestasi yang berikut. Terus, nah ini dia. Ini sebenarnya bukan 10K, 11K, dan 1D. Ini ada kesalahan sedikit di sini. Yang pertama adalah keimanan. Hidup kita harus beriman. Itu menjadi dasar. Iman itulah yang membuahkan amal, yang mewujudkan amal. Kemudian iman itulah yang menghasilkan amal, dan amal yang menghasilkan kebaikan, amal yang menghasilkan pahala, amal yang menghasilkan kesuksesan. Yang kedua adalah ketakwaan. Yang ketiga, terus keikhlasan. Kemudian yang keempat, kemauan yang keras. Kemauan yang keras. Kemudian yang kelima, kesungguhan. Yang keenam, kerajinan. Kemudian yang ketujuh, kedisiplinan. Kedelapan, kejujuran. Kesembilan, kebaikan hubungan dengan orang lain. Yang ke-10, doa. Yang ke-11, kesabaran. Yang ke-12, kesyukuran. Ini anak-anakku sekalian, ini berurut. Iman adalah fondasi. Iman itulah yang mendasari takwa, iman itu yang mendasari keikhlasan, iman itulah yang mendasari kemauan yang keras, iman itulah yang mendasari kesungguhan, iman itulah yang mendasari kerajinan, iman itulah yang mendasari kedisiplinan, iman itulah yang mendasari kejujuran, iman itulah yang mendasari upaya kita menjaga hubungan baik dengan orang lain. Iman itulah yang mendasari doa, iman itulah yang mendasari kesabaran, iman itu pula lah yang mendasari kesyukuran. Lengkap sudah anak-anakku sekalian? Ada 12. Nanti coba disingkatkan sendiri, diakronimkan sendiri, terserah mau bikin apa. Kalau mau mudahnya, yang pertama, iman, takwa, ikhlas, kemauan keras, sungguh-sungguh, rajin, disiplin, jujur, baik hubungan dengan orang lain, doa, sabar, syukur. Sekarang saya ingin mengatakan kepada anak-anakku, kenapa doa itu di tengah-tengah 10?
Jadi yang 1 sampai dengan yang 9 adalah upaya-upaya yang kita lakukan. Upaya-upaya yang kita lakukan. Setelah kita melakukan upaya-upaya dan ikhtiar, baru kita doa. Kalau kita berdoa di awal, berarti doa dalam rangka memohon agar apa yang kita lakukan itu menjadi berkah, kemudian menjadi sukses. Kemudian doa di akhir ikhtiar itu, harapannya adalah semoga apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan itu menjadi sesuatu yang sukses, menjadi sesuatu yang memberi manfaat, menjadi sesuatu yang memberikan kemaslahatan. Doa. Kalau kawan-kawan, anak-anakku sekalian keluar rumah berdoa, itu harapannya adalah semoga dalam perjalanan dimudahkan oleh Allah, diamankan oleh Allah. Setelah pulang berdoa, semoga apa yang saya lakukan tadi itu menjadi amal soleh. Itulah doa. Jadi menjaga hubungan dengan orang lain itu menjadi satu poin. Karena apa? Anak-anakku sekalian, tidak ada manusia yang hidup sendiri dalam dunia. Kalau ada orang yang sanggup hidup sendiri, hidupnya pasti kurang. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang harus berkomunikasi dengan orang lain. Saya banyak membaca bahwa silaturahim membawa keberkahan, membawa rahmat. Silaturahim itu sebenarnya adalah menjaga hubungan baik dengan siapa. Baru kita berdoa. Setelah kita berdoa, seakan-akan kita berkata, ya Allah, semuanya sudah aku lakukan, sekarang terserah Engkau memperbaiki nasibku. Terserah Engkau dengan kadarmu, dengan kadakmu, Engkau menentukan nasib baikku atau nasib buruk. Nah, dengan doa kita berharap semoga apa yang aku lakukan mencapai kesuksesan, semoga apa yang saya lakukan dapat memberikan kemaslahatan. Doa itu, anak-anakku sekalian, menjadi kunci dalam kehidupan. Menjadi kunci. Nah, setelah kita berdoa, nanti kita akan lihat apakah yang kita lakukan itu mencapai kesuksesan 100%, ataukah dia mencapai 50%, ataukah sama sekali tidak tercapai. Kalau tercapai cita-cita kita, berarti kita sukses. Disitulah kita harus bersyukur atas segala nikmat Allah dari kesuksesan. Kemudian yang kedua, kalau hasilnya belum mencapai 100%, berarti kurang dari harapan kita. Maka syukurilah yang kurang itu dengan menunjukkan kesabaran sambil kita merancang sesuatu yang lebih baik di masa depan. Kalau sama sekali tidak ada hasil yang kita mau capai dari situ, kesabaran kita harus tingkat tinggi di situ. Sabar menghadapi kegagalan, sabar menghadapi kekurang suksesan kita di dalam mencapai cita-cita. Orang yang tidak sabar mudah kecewa. Orang yang tidak syukur mudah sombong. Ingat, orang yang tidak sabar dalam ujian mudah kecewa. Orang yang tidak bersyukur dalam kesuksesan mudah sombong. Jadi semuanya bisa melahirkan penyakit. Tidak sabar
kita kecewa. Kecewa itu Nadia, bisa Nadia tidak tidur bermalam-malam. Tapi kalau sudah tidur bermalam-malam, berarti Nadia sudah merusak badannya sendiri. Merusak hak badan. Kalau Nadia bangga dengan kesuksesannya, hati-hati. Di tengah kesuksesan itulah mudah seseorang jadi sombong. Itu. Karena itu kawan-kawan sekalian, usaha yang kita lakukan mulai nomor 1 sampai nomor 10, nomor 9 harus ditutup dengan doa. Saya kawan-kawan dengan doa saya punya keyakinan bisa berubah kondisi. Karena apa? Tuhan yang mengubah, bukan kita. Kalau ada orang yang berkata, berdoanya macam-macam, memaksa Tuhan untuk itu. Memang kita bukan memaksa Tuhan, tetapi Tuhan menyuruh, berdoalah kepadaku, dan aku akan mengabulkan doa kalian. Disuruh kita. Ya, misalnya, ya Allah, aku dalam kondisi begini-begini, saya mohon kepadamu agar engkau rubah kondisiku. Bukan memaksa Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh. Bahkan Tuhan melarang orang tidak berdoa. Artinya Allah tidak senang kalau ada orang yang tidak mohon kepada Tuhan. Baik, waktu kita mungkin tinggal 5 menit lagi, saya akan atur. Itu kawan-kawan sekalian, mulai dari keimanan ada dasarnya. Kemudian ketakwaan ada dasarnya. Coba pindah Nadia. Keimanan terus. Nanti saya baca sendiri. Nanti akan dikirimkan. Nanti PowerPoint akan dikirimkan. Tetapi saya tidak mau mengirimkan lebih awal. Nanti dikirimkan di akhir oleh Nadia nanti ke grup. Ada semua. Ketakwaan ada dasarnya. Al-Quran ada hadis. Terus lagi Nadia, ketakwaan. Ketakwaan ada berapa uraiannya itu, ada berapa lembar, ada sheet itu. Ketiga, keikhlasan. Ini perlu dulu ikhlas. Keikhlasan kawan-kawan, dengan keikhlasan itu seseorang akan bekerja tanpa harus mengharapkan nilai dari orang lain. Tidak perlu. Kalau kita sudah ikhlas bekerja di dalam pekerjaan kita tidak butuh monitoring dari atasan kita, tidak butuh pengawasan dari atasan kita, karena kalau orang sudah ikhlas, tidak perlu pengawasan. Satu. Yang kedua, orang yang ikhlas pasti melakukan pekerjaannya dengan sangat baik untuk mencapai dan menggapai kesuksesan. Sudah Nadia, keikhlasan, kemauan yang keras. Kawan-kawan, ada orang yang punya ada orang yang iman, takwa, kemudian ikhlas, tapi kemauannya kurang. Baru sedikit tantangan aja sudah mundur. Itu tidak punya kemauan keras. Itu saya ingat itu pepatah lama. Satu kali layar berkembang, tidak boleh pantang kembali ke pantai. Dia kalau sudah layar berkembang, jangan pernah kembali ke pantai asal. Kita harus sampai tujuan. Karena dia, kalau saya sudah punya cita-cita, saya tidak akan mundur dari cita-cita itu kecuali setelah cita-cita itu dicapai. Kalau gagal, saya sabar. Kalau sukses, saya syukur. Baik. Kemauan keras itu kan kesungguhan. Saya mengamati banyak mahasiswa yang tidak cepat selesai karena kemauan kerasnya kurang. Memang untuk menyelesaikan sebuah tulisan itu bukan mudah. Yang pertama, kita sendiri harus sungguh-sungguh. Setelah kita sungguh-sungguh, ada orang lain yang menilai kita punya karya. Dan proses penilaian karya oleh orang lain bukan mudah.
Ada dosen yang mudah dihubungi, ada juga dosen setengah mati dihubungi. Ada juga dosen setengah mati atur waktunya, sampai-sampai jawaban WA kita seminggu baru dijawab. Itu harus difahami. Itu kalau orang punya kemauan keras, tidak pernah mundur dari tantangan. Yang berikut Nadia, kesungguhan. Coba lihat. Kemauan keras kita lewati. Kemudian kita langsung ke kesungguhan. Kemauan keras sudah, kesungguhan. Terus lagi, kesungguhan. Kemauannya keras itu, kawan-kawan, adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Kesungguhan itu artinya apa? Kesungguhan itu misalnya, saya ingin sekali naik sepeda pada hari ini. Itu kemauan keras itu. Saya ingin sekali naik sepeda pada hari ini. Tapi ketika naik sepeda, kita harus mutar tuh sepeda itu supaya sampai. Itu kesungguhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh melakukan sesuatu untuk menggapai cita-cita itu. Kemudian terus Nadia, kerajinan. Terus kesungguhan sudah, kemudian kerajinan. Kerajinan. Orang yang rajin adalah orang yang senantiasa melakukan sesuatu, katakan saja tiada henti, rajin sekali. Selesai satu, kerjakan lagi yang lain. Selesai satu, kerjakan lagi yang lain. Seperti orang itu, orang yang rajin. Tidak ada waktu kosong bagi dia. Semua waktunya digunakan. Itu orang rajin. Rajin, coba. Nadia, coba lihat. Kemarin saya hari Sabtu itu ke Atin. Selesai ke Atin, terus ke kampus. Selesai ke kampus, ada lagi menghadiri acara takziah. Malam ada lagi. Itulah orang yang rajin. Rajin. Sungguh-sungguh. Kalau sudah berpadu itu semua, nikmat. Kemudian kedisiplinan. Terus Nadia, disiplinan. Kerajinan ada 4 sheet. Terus. Kita lihat yang ke-7. Oke. Yang ke-7, kedisiplinan. Disiplin itu adalah ketepatan melakukan sesuatu sesuai dengan rencana jadwal. Ya, disiplin. Nah, disiplin makan, disiplin tidur, disiplin mandi, disiplin segala macam. Saya, anak-anakku sekalian, saya kalau bangun tidur, itu disiplin saya apa? Berwudu dulu, dimasuk di kamar mandi. Kemudian setelah itu, sholat. Kalau tidak, langsung komputer. Setelah itu, saya mandi. Setelah mandi baru makan buah pepaya. Setelah makan buah, baru setelah itu makan nasi. Setelah makan nasi, keluar atau duduk di komputer untuk mengerjakan pekerjaan. 10 tidur, 3:30 bangun. Itu disiplin. Makan sekitar jam 7. Makannya tidak pernah mewah, anak-anakku sekalian. Kesukaan saya adalah sayur brokoli, sayur okra, tomat dengan bawang. Itu aja setiap hari. Mungkin ada orang membayangkan, kira-kira Prof. Tip itu sehat begitu makan apa ya? Makan biasa saja. Disiplin. Oke, yang berikut. Kejujuran. Saya punya simbol begini. Lebih baik kita jujur terus. Karena kalau kita jujur, orang tidak percaya kita bohong di belakang hari. Tidak percaya. Tapi kalau kita di awal sudah tidak jujur, kejujuran yang berikutnya tidak dipercaya orang.
Kejujuran itu adalah integritas. Orang yang jujur adalah orang yang mampu mempertahankan integritas diri. Orang yang tidak jujur adalah orang yang kehilangan integritas. Harus jujur, harus jujur. Kalau pahit. Integritas begitu banyak uraiannya. Kemudian yang ke-9, Nadia, terus. Yang ke-9, terus lagi, ke-9, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Bayangkan itu kawan-kawan. Ketika kita sendirian, siapa saudara kita? Lingkungan hidup. Ketika kita di rumah kita, di hadapan kita ada istri, kiri kanan kita ada anak, di atas kita itu ada atasan kita, orang tua kita, di bawah kita ada anak-anak kita, di samping kiri kanan kita, depan kita, belakang kita ada kawan-kawan kita. Tidak pernah manusia lepas dari orang lain. Ketika dia berada sendirian, dia berada di lingkungan hidup yang non-manusiawi, ketika dia berada dalam rumah tangganya, dia akan berhadapan dengan istrinya, berhadapan dengan anaknya, kemudian berhadapan dengan orang tua dan mertuanya, dan berhadapan dengan anak-anak. Jaga hubungan yang baik, dengan istri jaga, dengan suami jaga, anak-anak dijaga, dengan orang tua dijaga. Ketika berada di kantor, jaga hubungan baik dengan bawahan. Jaga hubungan baik dengan wakil-wakil kita. Jangan hubungan baik dengan atasan kita. Aduh, anak-anakku sekalian, nikmat kita menjaga hubungan baik. Kalau kita menjaga hubungan baik, insya Allah, keberkahan dari Allah akan datang. Allah sudah menjanjikan. Silaturahim dan menjaga hubungan baik itu sesuatu yang sangat. Terus yang berikut Nadia, sampai terus ini kebetulan kebaikan hubungan dengan orang lain itu panjang. Terus sampai ke-10 doa. Tadi saya sudah menjelaskan doa itu juga bagian yang penting dalam kehidupan, karena doa bisa mengubah nasib yang tidak baik menjadi baik. Bisa merubah qadar Tuhan yang tadinya seperti itu akan berubah. Bisa. Karena Tuhan yang akan memperbaiki dan merubah. Setelah itu terus Nadia. Setelah itu terus lagi kesabaran. Kesabaran menjadi penting. Setelah kita berdoa, boleh jadi usaha kita itu sukses atau gagal. Kalau gagal, kita sabar menghadapi ujian itu. Kalau kita sukses, maka kita harus menanamkan dalam diri kita sifat syukur. Ingat tadi, orang yang tidak sabar gampang kecewa, gampang frustrasi. Paling sederhana, gampang berpikir terus, memikirkan terus. Kalau sudah memikirkan terus, membuat kita tidak bisa makan, membuat kita bisa tidak tidur, bahkan nanti membuat kita mengalami penyakit tipes. Hati-hati, jangan banyak pikir tentang sesuatu, dijalani. Karena kita hidup tidak pernah lepas dari dua itu. Apakah sukses kita ataukah gagal? Ketika kita sukses, kita syukuri. Ketika gagal, kita sabar. Sambil kita membuat rencana yang baru. Terus. Kesabaran, kesyukuran, sampai kesyukuran. Terus. Banyak ini kesyukuran. Lihat kesimpulannya, Nadia. Sudah punya waktu, ini sudah hampir 45 menit. Misalnya. Oke, kesimpulannya. Kunci menggapai kesuksesan ada 12. 11K, 1D.
11K, 1D. Ingat, keimanan, itu berurut itu. Yang berikut, halaman berikutnya coba kita lihat. Itu tahapan-tahapan kuncinya itu. Tuh. Terus, fondasi dari segala amal yang kita lakukan adalah iman. Iman itu menjadi fondasi. Takwa dasarnya iman. Ikhlas dasarnya iman. Kemauan keras dasarnya iman. Kemudian kesungguhan dasarnya iman. Rajin dasarnya iman. Kemudian sampai akhirnya, sampai pada kita mencapai hasil, sabar dasarnya iman, syukur dasarnya iman, doa adalah iman. Karena kita tahu dengan apa yang kita lakukan dasarkan pada iman, itulah yang membuahkan pahala. Kalau orang melakukan sesuatu tidak dasari dengan iman kepada Allah, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya. Coba 46 lembar PowerPoint saya siapkan untuk kajian kita hari ini. Sudah. Sekarang kita diskusi. Luar biasa. Ya. Izin, mohon saya bertanya, Prof. Ini tapi saya enggak terbuka video ini karena saya lagi di depan ini lagi rame. Oke. Nadia jadi pengendali moderator Nadia. Nadia hilang ya. Suaranya tadi belum ya Mbak Nadia ya. Ini Muhammad dari Mataram ingin bertanya kepada Prof. Oke. Ya, baik, disilakan Pak Muhammad. Semangat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof, banyak sekali nasihat dan tausiah yang harus kami laksanakan dalam kehidupan, walaupun mungkin tidak semuanya dapat diamalkan, namun pelan-pelan insya Allah kita berusaha. Ada yang ingin saya tanya tadi terakhir doa. Ada hadis Nabi, Prof, kurang lebih bunyinya seperti ini, ad-du'a mahjubun hatta yusalli alayya. Jadi doa-doa umatku, kata Rasul, tetap terhalang oleh hijab hingga mereka berselawat kepadaku. Pertanyaannya, bagaimana salawat yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hal ini? Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah 144, qad nara takalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, dan seterusnya. Kata Tuhan, sungguh kami sering melihat kamu menengadahkan wajahmu ke langit. Kami balikan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dalam keseharian kita, banyak orang yang berdoa meminta diberikan rezeki, diberikan kebajikan oleh Allah dari langit. Padahal ayat ini dikatakan oleh Allah, kami sering memperhatikan kamu menengadahkan wajah ke langit. Ya, kami membalikan wajahmu ke arah Masjidil Haram yang kamu sukai. Jadi apakah berdoa itu minta ke atas langit atau ke Masjidil Haram, dalam hal ini Ka'bah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Adam yang ingin bertanya juga ya. Kita satu-satu Ayah atau langsung 3 ini Ayah? Ayah nyamannya dua dulu biar terkontrol. 2 dulu ya. Pak Adam disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof dan Mbak Dia dan teman-teman. Ada 3 pertanyaan saya, Prof. Yang pertama masalah ikhlas. Saya kadang-kadang dengan ikhlas ini merasa belum pas, Prof. Karena ada orang bekerja, misalnya ada buruh,
Tetapi menurut saya itu gajinya misalnya gaji dikasih hanya 50.000 satu hari. Dia dipaksa ikhlas. Itu menurut ilmu yang saya dapat itu adalah sebuah kezoliman. Kita misalnya memang kalau kerja itu kan harus mengharap. Paling tidak mengharap pahala dari Allah gitu. Dan bagi yang bersangkutan yang tempat kita bekerja harus memberi imbalan yang begitu maksimal secara kemanusiaan. Dalam kehidupan sering terjadi eksploitasi saya lihat. Itulah yang membuat ketimpangan hidup. Nah, pertanyaannya ikhlas seperti apa? Seperti didengungkan oleh Kementerian Agama misalnya. Nah, itu satu, Prof. Yang kedua, masalah semangat. Karena semangat ini bisa kita ucapkan begitu mudah, tetapi membangkitkan semangat itu jadi masalah. Bagaimana menjaga semangat tetap ada seperti Pak Prof ini saya lihat tiap hari terus terjadi perubahan-perubahan. Bagaimana semangat tetap ada dan terus meningkat, bukan menurun. Gimana kiat-kiatnya Prof? Dan terakhir, saya baca dalam sejarah Nabi itu kadang-kadang mendesak Tuhan dalam berdoa. Dalam perang Badar misalnya, karena 300 orang melawan 1.000 orang. Nah, ini Nabi takut. Lantas Allah itu menjanjikan ada kemenangan. Dia tagih doa yang pada akhirnya saya lihat dalam sejarah itu, ya Allah, kuingatkan engkau. Sepertinya seperti temannya itu Allah. Gitu. Kuingatkan engkau atas janji-janjimu. Kalau kita sebagai makhluk biasa, seperti hamba biasa, kira-kira bisakah doa seperti itu untuk mendesak Allah supaya terkabul kita punya doa, Prof? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 penanya, Ayahanda dari Pak Muhammad dan Pak Adam. Mohon pencerahannya dan disilakan. Baik, saya kira pertanyaan yang bagus. Pertanyaan bagus. Yang pertama bagus, yang kedua banyak. Bagus dan banyak. Bagus dan banyak. Nah, baik. Apa pesan Nabi yang terkandung dalam hadis itu? Katanya bahwa doa kalian itu akan terhijab, terhalang, sampai engkau itu berselawat kepada. Nah, itu artinya apa pesannya? Dilihat dari teksnya itu, maka tidak akan ada doa yang dikabulkan oleh Allah sehingga orang itu berselawat kepada Nabi. Pesan Nabi yang menjadi inti di situ adalah ketika kamu berdoa, jangan pernah kamu tidak selawat kepada. Itulah sebabnya di akhir kita itu wassallallahu ala khairil Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Yang pertama kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Ya Allah, aku sudah lama mencari jodoh. Tapi sekarang jodohku belum datang-datang ya Allah. Maka hadirkanlah seseorang ya Allah yang baik untuk kehidupanku, yang baik untuk masa depanku. Dan itu memberikan ketenangan di dalam kehidupanku. Ya Allah, Engkau Maha mengabulkan doa. Wassallallahu ala khairi halki Muhammad walhamdulillah. Baru kita usapkan muka kita. Itu ada urutannya. Yang pertama hamdalah, yang kedua doa, yang ketiga selawat. Itulah sebabnya kita akhiri doa kita itu. Wassallallahu ala khairi halkihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dibuka dengan hamdalah, kemudian inti doa, kemudian setelah itu selawat kepada Nabi, baru hamdalah lagi. Itu tertibnya doa. Satu. Pesan yang kedua, perbanyaklah selawat kepadaku seperti engkau memperbanyak doa kepada Allah.
pertama. Yang kedua, Pak Muhammad. Ini Pak Muhammad ini Nadia, Profesor Doktor bidang teknologi pendidikan. Iya tuh Prof. Ya, Baru hari kemarin Nadia masih Andrean ini. Kemarin baru pengukuhan profesornya hari Sabtu. Terima kasih Prof. Saya tidak sempat hadir, hanya meminta kepada Pak Muhammad bikinkan ucapan selamat. Iya Pak. Seandainya tidak ada acara saya hadir. Ah, ayat laqad nara taqalluba wajhika fis sama. Itu begini. Itu sebab turunnya ayat ini begini, Pak Muhammad. Iya. Jadi Nabi kalau tidak salah saya diledekin oleh orang-orang Yahudi. Ya Muhammad, walaupun kamu seorang nabi dari keturunan sana, tetapi kiblatmu itu tetap aja kepada Baitul Maqdis. Itu seingat saya itu penjelasannya. Tetap aja kamu itu kalau kamu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kamu tidak punya kiblat sendiri. Karena itulah maka Rasul selalu berdoa. Sampai Rasul itu selalu menengok, angkat tangannya di situ dalam hadis itu, angkat tangannya sampai ketiaknya itu dia kelihatan. Ya Allah katanya gitu, kapan engkau alihkan itu kiblatku ke arah Masjidil Haram? Nangis-nangis Rasulullah. Suatu saat Allah memberikan itu. Laqad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka kiblatan tardah. Falanuwalliyannaka. Sekarang ini aku akan mengarahkan mukamu itu, kami akan mengarahkan mukamu itu ke kiblat yang engkau minta selama ini. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ya Muhammad, hadapkan mukamu sekarang ke Masjidil Haram. Tahu nggak Nadia? Pada saat itu 2 rakaat sholat zuhurnya Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Rakaat ketiga, ya Muhammad, balik kanan. Terjadinya di mana Nadia? Di Masjid Qiblatain. Ketika Nabi melaksanakan sholat zuhur di situ bersama para sahabat atas undangan Ummu Bashar yang ketika itu meninggal seorang anaknya, Nabi diundang untuk bertakziah dengan sama sahabat. Makan siang di situ, setelah makan siang sholat zuhur. Baru 2 rakaat menghadap kiblat Baitul Maqdis. Rakaat ketiga, Nabi Muhammad balik kanan menghadap kepada para sahabat. Coba, para sahabat berlari-lari berada di belakang Rasulullah. Nah, ini ceritanya dia coba. Pertanyaan Pak Muhammad ini berat banget. Ya. Tapi saya juga menjawabnya mudah sekali kan. Saya sudah pernah tahu. Terima kasih Prof. Jadi itu Muhammad, ini asbabun nuzul dari ayat Oh, ini. iya. Jadi selama ini ya Muhammad, engkau minta agar dialihkan kiblat itu ke arah Baitullahil Haram, Masjidil Haram. Tapi aku belum memalingkan mukamu. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Maka kali ini kami memastikan engkau menghadap kepada kiblat. Fawalli wajhaka ya Muhammad, arahkan mukamu kepada kiblat. Balik kanan. Bisa dibayangkan yang tadinya Rasulullah membelakangi sahabat, terus membalik kanan. Udah, para sahabat berlari-lari katanya di dalam hadis itu, balik kanan, terus mereka berada di belakang Nabi. Terpaksa 2 rakaat ke arah Masjidil Aqsa, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Itulah sebabnya Nadia, Masjid Qiblatain itu masjid 2 kiblat. Kenapa 2 kiblat? 2 rakaat pertama kiblatnya Masjidil Aqsa, kemudian rakaat kedua itu Masjidil Haram. Itu ceritanya Pak Muhammad. Itu panjang hadisnya itu. Baik. Pertanyaannya Adam. Ini pertanyaan pertanyaan empirik. Pertanyaannya empirik. Ikhlas. Ada ikhlas yang dipaksakan. Sekarang ikhlas itu bersumber dari seseorang. Dan itu berada dalam dirinya. Kalau misalnya hari ini saya ikhlas untuk memberikan ilmu, tapi kawan-kawan mungkin ada yang merasa dipaksakan, tidak enak sama Prof. Tip diundang hari ini untuk masuk Zoom. Nah, itulah kalau itu yang terjadi, itu keikhlasan Anda, itu keikhlasan yang dipaksakan. Yang dipaksakan bukan, yang memaksakan bukan saya kan.
Itu. Jadi, keikhlasan yang dipaksakan. Jadi ikhlas itu sebenarnya tidak ada yang dipaksakan, tidak ada. Jadi keikhlasan itu adalah ketulusan hati seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa ada harapan apapun. Nah, kalau tadi diberi contoh, ada orang yang disuruh kerja dikasih 50.000. Ah, sekarang 50.000 itu perjanjian atau bukan, kan itu. Kalau memang perjanjiannya saya suruh kerja kamu tapi honormu gajimu 50.000 ya. Nah, itu. Nah, jadi keikhlasan itu adalah kesediaan orang melakukan sesuatu tanpa harapan apapun, tanpa pamrih apapun. Dia melakukan itu betul-betul karena Allah. Nah, kalau misalnya kita memperjakan sesuatu, maka kalau kita memperjakan sesuatu itu tergantung orang itu mau apa enggak. Nah, kemudian kita memberikannya itu harus juga dengan tulus. Tidak ada ketidaktulusan dalam memberi. Karena apa? Setiap pemberian yang dilakukan dengan tulus, itulah yang akan dicatat oleh Allah. Pemberian yang tidak tulus, misalnya begini, Dam. Ada orang datang, fakir miskin yang datang. Datang Adam, kemarin kasih 10.000. Datang lagi besok. Kasih lagi 10.000. Datang lagi berikutnya. Kasih lagi 10.000. Nah, ketika Adam mengatakan, ini manusia apa? Ini datang tuh sama saya sedekah. Nah, sudah. Yang sedekah yang berikutnya itu, sedekah yang diikuti dengan al-manni wal adha. Maka menjadi sia-sialah sedekah yang ketiga itu. Sedekah pertama dan kedua masih diberi ganjaran. Tapi sedekah yang ini adalah sedekah yang diikutkan bil manni wal adha. Jadi dengan sesuatu yang menyakitkan hati, walaupun tidak didengar oleh yang. Karena itu, seseorang yang ikhlas betul-betul harus tulus melakukan sesuatu, harus tulus memberi. Semangat. Bagaimana melahirkan semangat? Kawan-kawan sekalian, dalam pengalaman saya, semangat itu muncul dari kegairahan hidup. Orang semangatnya kuat, tapi tenaganya kurang, gitu kan? Semangatnya kuat, tenaganya kurang. Itulah semangat yang tidak diimbangi dengan kemampuan dan kekuatan. Semangat itu sangat positif menurut saya. Ada orang sakit tapi semangat hidupnya luar biasa. Itu cepat sembuh itu. Tapi kalau orang sakit semangat hidupnya kurang, itu cepat mati itu. Cepat mati itu nanti. Jadi orang punya semangat hidup akan sehat terus. Saya terus terang aja, saya selalu ditanya oleh orang, Prof Tip, apa sih yang membuat Prof Tip itu semangat kemana-mana, jalan terus kemana-mana? Jadi, saya melakukan itu karena keikhlasan saya. Saya melakukan itu karena saya punya keyakinan bahwa apa yang saya lakukan itu pasti mendapatkan pahala. Dan saya bersemangat untuk itu. Kemudian saya melakukan itu atas perintah Allah, maka saya bersemangat. Orang yang semangat itu adalah orang yang melakukan sesuatu karena boleh jadi didasari tujuan. Jika saya melakukan ini, saya akan mencapai ini. Tetapi yang penting adalah bahwa dalam bekerja itu, semangat kita itu harus dituangkan dalam diri kita itu, dalam bentuk motivasi, sehingga kita bekerja terus. Semangatlah membuat orang itu dalam kondisi apapun dia bisa melakukannya. Tapi jangan semangat yang dipaksakan. Semangat yang dipaksakan itulah seseorang yang tidak mampu melakukan sesuatu karena semangatnya, terpaksa dia melakukan sesuatu. Padahal dia tidak mampu melakukan itu. Itu tidak boleh terjadi. Baik. Kemudian yang berikutnya, mendesak Tuhan dalam doa. Banyak orang yang saya dengar malah penceramah-penceramah dia bilang jangan dipaksa Tuhan untuk mengabulkan doa.
Kalau saya berdoa dan meminta kepada Allah, saya punya keyakinan, saya tidak memaksa Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang minta, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, berdoalah. Maka dalam hadis itu, orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang pelit untuk dirinya sendiri. Kata hadis Nabi lagi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. La yarudul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa menolak rencana Tuhan kecuali doa. Kemudian tidak ada yang bisa menolak keputusan Tuhan kecuali doa. Jadi kalau kita berdoa ya Adam, mungkin orang lain menganggap Adam itu memaksa Tuhan agar dikabulkan doanya. Tidak, ini perintah Allah. Doalah. Karena permohonan orang yang dibawa kepada orang yang di atas itu namanya doa dan permohonan. Kalau orang atas ke bawah itu perintah namanya instruksi. Tapi kalau kita bermohon, Allahumma agnini bihalalika, ya Allah, jadikanlah aku manusia kaya dengan rezekimu yang halal. Itu kan doa permohonan. Ya Allah, aku sudah berusaha, semoga aku lulus dalam ujianku. Iya, seperti ada yang memaksa, tetapi Tuhan menyuruh kita kan. Allah menyuruh kita untuk selalu berdoa. Nah, mengabulkannya atau tidak, itu persoalan lain. Akan berkaitan dengan banyak hal. Ini kawan-kawan yang penting, yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Muhammad. Doa, puji Allah, kemudian berdoa, kemudian selawat kepada Nabi, kemudian hamdalah. Ikhlas itu memang harus tanamkan dalam hati. Semangat itu harus ada. Dan doa itu memang bukan memaksa Tuhan, memohon kepada Tuhan, tetapi bentuk kalimat perintah kan. Masih bagus kalau saudara mengatakan, ya Allah, aku minta kepadamu agar aku lulus dalam ujian. Ya Allah, luluskan aku dalam ujian. Tetapi berkaitan dengan itu, Anda harus belajar dulu, Anda harus punya komunikasi yang baik dulu. Tidak bisa serta-merta seperti itu. Doaku nggak berhasil, nggak lulus. Nah, disitulah sikap sabar. Oh, aku lulus deh, katanya gitu. Aku lulus. Aku bangga dengan kelulusanku. Tahu nggak? Kelulusanku bukan karena siapa-siapa, karena aku sendiri. Itu sudah mulai sombong itu. Hanya dia berkata, Alhamdulillah, Tuhan merestui permohonanku dan aku lulus. Nah, itu yang saya katakan tadi. Hati-hati ketika kita gagal. Tidak sabar, kita kecewa. Langsung ada kan? Ada orang yang buang diri dalam lantai 2, dia jatuhkan dirinya. Untung langsung mati, kalau tidak cacat, mana itu? Ada orang karena ribut sama suaminya. Kemarin kan ada supir Transjakarta itu yang dikasih hadiah gara-gara menyelamatkan seorang ibu muda yang mau menjatuhkan dirinya dari jalan tol, jadi flyover, menjatuhkan dirinya ke situ. Setelah ditanya ternyata apa? Dia punya masalah dengan suaminya. Itu baru suaminya satu, bukan satunya satu ya, jadi salah itu. Karena ada orang punya suami 2 kan, jadi kalau suami juga tidak tahan menghadapi persoalan dengan istrinya, masa mau jatuhkan diri? Dihadapi dengan kesabaran, dengan penuh usaha, dengan penuh upaya. Bukan jalan untuk membunuh diri. Itu kalau orang tidak tahan terhadap ujian dan kegagalan, maka dia akan frustrasi, dan frustrasi akan membuat dia itu menjadi jatuhkan diri. Paling tidak dia berpikir terus, ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa terus sepanjang malam sampai jam 4 subuh. Subhanallah, jam 4 subuh udah terasa. Itu gara-gara apa? Gara-gara kekesalan terhadap ujian. Kemudian kalau seseorang dengan keberhasilannya, aku berhasil deh. Ini hasil usahaku ini karena usahaku sendiri, bukan karena orang lain. Kawan-kawan, tidak ada usaha kita yang lepas dari orang lain. Boleh jadi ketika kita berupaya melakukan sesuatu, ada orang mendoakan kita. Semoga dia ini lulus dalam ujian. Maka kita harus ada itu. Nah, itu saya kira jawaban saya atas 2 penanya, tapi pertanyaannya 5. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih banyak, Prof. Luar biasa. Luar biasa ya, Anda. Oke. Apalagi Nadia, masih ada lagi? Baik. Masih ada ya Anda. Dapat apa namanya?
pencerahan yang luar biasa dari Ayahanda, atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Pak Muhammad dan Pak Adam. Sebelum berlanjut ke Pak Daniel, Ayah, dia punya satu pertanyaan dari Ayah tadi, pemaparan Ayah tuh, kita kan mengetahui bahwa ada beberapa kecerdasan yang distimulasi di sekolah atau di pendidikan kita saat ini, seperti kecerdasan intelektual, dan di samping itu juga ada kecerdasan lain seperti kecerdasan emosional, spiritual, transendental, dan adversity. Dari pemaparan Ayah yang 11K1D ini, di manakah posisi kecerdasan intelektual, Ayah? Bagaimana agama memandang ini untuk sebuah kesuksesan seorang kita sebagai hambanya? Dan apa ya, di pendidikan kita mulai SD sampai perguruan tinggi, sepertinya hanya yang diutamakan adalah kecerdasan intelektual, ya. Itu bagaimana pandangan Ayah? Terima kasih. Nanti Ayah bisa dijawab setelah Pak Daniel, mungkin. Disilakan Pak Daniel. Pak Daniel, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali kajian pagi ini, Ayahanda. Tangga-tangga menuju kesuksesan. Nah, yang saya melihat bahwa setiap orang mau sukses, tetapi kemudian sukses yang seperti apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan sukses. Jadi ada orang yang menganggap bahwa ketika dia mendapatkan banyak harta, dia orang sukses, memiliki jabatan, dia orang sukses, ataukah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, itulah sebenarnya inti kesuksesan. Sebenarnya pendapat Ayahanda sukses itu nanti seperti apa sebenarnya sukses sampai di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, setiap Ayahanda ke satu lokasi, satu universitas, semua orang pasti senang. Nah, ini yang menjadikan seperti ini sebenarnya apa inti-inti amalan Ayahanda, sikap Ayahanda, sehingga setiap ke satu kampus pasti orang mau ikut terus. Nah, ini cerita dari kawan-kawan di IAIN Kendari, Ayahanda. Makanya saya sampaikan seperti ini, apa sebenarnya yang menjadi daya tarik Ayahanda, apakah sikap dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Ayahanda, setiap orang memiliki perencanaan kemauan keras, disiplin dan sebagainya. Tetapi untuk istiqomah itu butuh apa sebenarnya? Istiqomah ini yang susah, Ayahanda. Kadang seseorang bisa istiqomah 1 sampai 1 minggu, tapi kemudian berubah lagi dan seterusnya. Iya kan Mbak Dia ya? Iya, betul. Nah, ini kita butuh masukan Ayahanda. Terima kasih. Itu mungkin pertanyaannya ya. Pertanyaan yang luar biasa yang bisa kita dapat dari Ayahanda, resep-resep yang lebih mendalam lagi. Ya, ada Pak Nasarudin itu, Nadia. Pak Nasarudin. Ayah, mungkin ini sesi terakhir, boleh ditambah satu penanya lagi? Pak Nasarudin ya. Boleh. Disilakan Pak. Siapa tadi yang sudah Pak Nasarudin ya. Silakan Pak. Saya tidak bisa melihat semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama sekali saya mohon maaf kalau agak lambat masuk karena rupanya link yang dikirimkan Pak Adam itu ada perubahan. Saya utak-atik kenapa ini tidak mau masuk. Nanti ada informasi lanjutan dari Pak Adam baru dikirimkan. Saya bilang pantas Pak Adam ini kerjai saya. Ya. Beberapa hal Ayahanda Prof yang kami ingin ajukan pertanyaan. Pertama sekali itu ada berdoa itu bagaimana, apa-apa saja yang perlu kita kedepankan sehingga doa yang kita lantunkan itu ya optimis bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terkadang
susah kita membedakan mana nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat, laknatkah, cobaankah, atau istidraj. Sebab itu terkadang ada orang, ya, ada orang mengatakan, itu bapak di sebelah tidak salat juga, tapi luar biasa itu keberhasilannya, ya, luar biasa keberhasilannya. Anaknya berhasil, ya, anaknya berhasil, segala usahanya selalu berhasil, ya. Sehingga orang mengatakan tidak salat dia, tapi termasuk orang baik, ya, orang baik. Nah, sehingga terkadang orang salah kaprah, ya, salah kaprah, atau susah juga kita menilai apakah doa saya ini diterima ataukah ini nikmat yang saya terima ini bagian dari cobaan atau bagian dari azab. Jadi sehingga itulah yang saya butuhkan dari Ayahanda Prof. Barangkali ada ya batasan-batasan bahwa kalau begini berarti masuk dalam kategori nikmat yang diberikan oleh Allah dan itu diridai. Ya, terima kasih. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas. Ya. Baik, ada Pak Nas dan Pak Daniel yang sudah bertanya ya. Silakan mohon penjelasannya. Baik. Pertanyaannya lebih 10 ya atau 15 ya. 1, 2. Ya, baik. Banyak Belum sekali. lagi Natuti kalau bertanya. Kalau Natuti bertanya tambah lagi. Oh ya. Baik. Nadia, kecerdasan yang dirancang dalam sistem pendidikan kita itu sangat bagus. Ada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan dalam hal ilmu. Kecerdasan emosional itu kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya dalam hal-hal yang baik. Kecerdasan spiritual ada kecerdasan seseorang dalam melaksanakan perintah agama. Ada orang kecerdasan intelektualnya, tapi tidak pernah bisa menahan emosinya. Ada orang intelektualnya cerdas, emosionalnya cerdas, tapi tidak pernah sholat. Iya. Ada lagi kecerdasan lain, Nadia. Kecerdasan sosial. Ada orang intelektualnya bagus, tapi penghargaan terhadap orang lain tidak bisa. Ada orang punya kecerdasan spiritual, ibadah terus. Gara-gara ibadahnya, sampai-sampai dia tidak mengabaikan undangan orang lain. Saya tidak bisa, saya waktu itu lagi mau sholat nih, katanya. Nah, diajak bersama-sama, tidak, saya tidak mau kalau begini. Nah, itu kecerdasan itulah yang harus kita wujudkan dalam keseharian kita. Intelektual kita kelihatan, emosional kita itu misalnya begini. Ada orang bilang mungkin begini. Saya tidak pernah lihat itu Prof. Tip itu marah. Apa sih rahasianya? Itu kan dia mampu menahan emosionalnya. Dosen saya yang ini tidak pernah marah, walaupun keadaan mahasiswanya dalam kelas begitu. Paling kalian tidak boleh begini. Itu kan kemampuan dosen itu dalam mewujudkan kecerdasan emosionalnya. Oh dia kalau sholat, dia sholat. Tetapi nanti misalnya begini. Kita mau sholat zuhur, ada tamu yang datang. Yang dihulukan sholat zuhur apa tamunya dulu? Kalau saya tamunya dulu yang saya terima. Sholatnya di belakang. Maka di rumah sini kalau ada tamu, kata mbaknya, Pak ada tamu katanya. Oh ya suruh masuk. Saya sudah berwudu mau sholat. Saya duduk dulu ke bawah menerima tamu. Karena apa? Itu kecerdasan sosial saya.
Kan masih ada waktu saya untuk sholat. Jangan sampai datang tamu dia bingung. Ini Pak Tip katanya ada di rumah, kenapa belum turun-turun? Saya turun dulu. Paling saya bilang, pas ente datang itu saya lagi mau sholat katanya. Gimana Prof kalau sholat dulu sudahlah, kita ngomong dulu apa sih yang mau ngomongin? Gitu coba. Itu kecerdasan emosional. Ada orang kan lagi mau sholat dia datang katanya. Kan dia tidak tahu kita mau sholat mau apa gitu. Pas lagi mau makan ada yang bawa salam. Udah. Ya, karena makanan kita tidak tersiapkan untuk 2 orang, dah kamu andur suruh masuk dulu ya, kasih tahu dulu. Gitu. Kalau sudah mau sholat, saya turun dulu melayani tamu. Sholat masih ada waktunya. Ini. Jadi kecerdasan yang ada, kecerdasan intelektual iya, kita orang cerdas. Tapi hati-hati, orang cerdas itu biasa lupa daratan, dia tidak mau lihat orang yang tidak cerdas. Karena itu orang yang punya kemampuan itu harus kecerdasan intelektualnya oke, kecerdasan emosionalnya oke, kecerdasan spiritualnya oke, kecerdasan sosialnya oke. Bagaimana menggabungkan ke semua ini? Kalau kawan-kawan menggabungkan semua ini, pastilah disenangi orang. Iya. Jadi tadi pertanyaannya Pak Daniel itu gimana caranya? Ini salah satunya. Jadi kita pintar. Beliau itu tidak pernah marah. Mukanya selalu berseri-seri. Selalu berseri-seri. Bahkan ada yang bilang, Pak Tip itu marahnya kapan ya? Nah, susah. Ada orang memang wajahnya itu yang kawan-kawan bilang baby face itu kan, baby face. Mukanya kayak muka bayi terus, cerah, ceria terus, enggak ada emosinya, enggak ada tegangnya aja, apalagi marah. Ini kawan-kawan, kecerdasan itu. Kita tidak hanya cerdas intelektual, tapi juga kita cerdas emosi, cerdas spiritual, cerdas sosial. Baik. Apa yang membuat orang itu yang dimaksud dengan sukses? Sukses dalam pemahaman saya adalah tercapainya sesuatu kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Itu. Sukses itu adalah tercapainya sebuah kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Saya bilang contoh. Nah, Pak Abidin sukses. Karena apa? Kali ini Pak Abidin menjadi wakil rektor 1 lagi. Itu sukses itu. Nah, kemudian kalau saya bilang Pak Abidin sekarang tidak wakil rektor lagi, itu berarti gagal. Sebenarnya kalau begitu bukan gagal. Dia tidak menjabat lagi. Karena menjabat itu bukan sesuatu yang mengatur kita, bukan orang lain. Itu tidak bisa kita mengatakan Pak Abidin itu sukses menjadi rektor. Sukses itu bukanlah sesuatu yang dia kejar-kejar, yang dia capai. Kecuali kalau orang itu, saya mudah-mudahan saya menjadi rektor. Kalau nanti jadi rektor betul, maka dia bilang sukses dia menjadi rektor. Karena yang begitu itu berkaitan dengan banyak orang. Misalnya Pak Khairi berhasil menjadikan Depak. Kalau berhasil menjadikan Depak, berarti dia pernah bercita-cita. Gitu. Kalau orang tidak pernah bercita-cita terus diangkat, alhamdulillah, ini rahmat Allah. Saya tidak pernah membayangkan saya akan jadi kanwil atau kandepak. Nggak pernah, tapi langsung. Tetapi kalau seseorang yang meraih doktor, itu kesuksesan. Karena apa? Kesuksesan itu adalah berupa cita-cita yang dicapai. Nah, Daniel sukses meraih doktor. Karena apa? Dia cita-cita, saya mau jadi doktor, gitu loh. Kemudian Daniel gagal jadi doktor, gara-gara tidak sabar terhadap kritik pembimbingnya. Langsung dia pulang kampungnya, nggak usah dokter lah, sudah cukup ilmu dokter. Itu gagal namanya.
Saya kalau saya, saudara harus sabar. Kalau nanti tidak sabar, Anda seperti Nabi Musa ketika mencari ilmu sama Khidir. Saya bilang, tahu nggak itu Nabi Musa, belum kita pelajari kan situ. Dia pernah mengatakan begini, akulah orang yang paling pintar di dunia. Allah tegur, kamu bukan yang paling pintar. Ada hambaku yang paling pintar dari kamu. Terus datanglah dia ke sana belajar. Gara-gara tidak sabar, dia tidak dapat ilmu. Coba. Kita kembali, kesuksesan itu adalah kondisi yang dicapai oleh seseorang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Ya. Karena ada sesuatu keinginan yang dia capai, yang mau capai. Itu. Karena ada keinginan. Ada orang yang bukan karena dianggap sebuah kesuksesan, bukan kesuksesan itu menjadi rektor itu karena apa? Dengan orang lain. Kecuali Anda sudah Pak TV itu orang termasuk orang Makassar yang sukses, orang Bima yang sukses. Kenapa sukses? Bayangkan sejak dia datang, jadi penjabat terus. Sukses itu. Tapi saya tidak pernah berniat, saya nanti ini mau jalan. Tetapi yang penting, bagaimana kita melakukan yang 12 tadi, kemudian tetap menjaga hubungan dengan orang. Menjaga hubungan dengan orang lain itu kan menjadi modal besar. Bahkan akan mengalahkan kecerdasan kita, kecerdasan intelektual. Kecerdasan sosial bisa jadi mengalahkan kecerdasan intelektual. Kecerdasan bisa. Kemudian apa yang membuat orang itu ini sangat ideal ini. Membuat orang senang itu karena boleh jadi dia tercapai cita-cita. Tetapi kalau saya konsepnya, kita harus selalu membuat diri kita senang dalam kondisi. Kita harus membuat diri kita dalam keadaan apa. Hingga apa, Natuti? Kalau orang sudah prinsipnya sudah hidup senang dimanapun, maka kelihatan di wajahnya orang tidak pernah ada susah. Kalau kita senang dalam hanya karena mendapatkan kesuksesan, itu namanya kesenangan yang tidak iqamah, tidak istiqamah. Jadi dimanapun itu kita harus selalu merasa senang. Misalnya di suasana di mana kita setengah mati berhadapan dengan orang. Senangkanlah diri Anda dengan suasana mini yang ada dalam diri Anda. Karena apa? Ketika kita bergaul dalam kehidupan, ada suasana yang membuat kita tidak senang. Ada suasana yang membuat kita tidak bisa bahagia. Tapi bahagiakanlah diri Anda dengan kondisi Anda. Senangkan diri Anda dengan kondisi Anda. Nah, jadi kalau Anda tergantung pada suasana yang membuat orang senang, membuat Anda senang, kapan kita mendapatkan suasana menyenangkan? Jarang. Jarang. Karena itu, buatlah senang berdasarkan kesenangan dari diri kita sendiri. Makanya itu tidak akan pernah ada masalah itu. Misalnya begini. Lingkungan kita ini tidak kondusif untuk kita. Nah, sekarang, bebas saya pergi deh. Kalau pergi dari lingkungan perkumpulan itu boleh. Tapi misalnya di lingkungan kita di rumah, tetangga-tetangga saya yang tidak ada yang bagus, lebih baik saya tinggalkan rumah ini, beli lagi rumah yang lain. Itu bukan solusi. Kita cari kekurangan kita, apa yang menyebabkan orang lain tidak senang sama kita. Orang yang tidak senang sama kita, buat dia jadi orang yang senang sama kita. Bagaimana caranya? Sapalah dia dengan baik, hargailah dia dengan baik. Kalau bisa sekali-sekali, berilah kepada dia sesuatu yang dia sangat suka. Langsung dia bilang, ternyata Pak Tito, ternyata orang sebelahnya orang baik banget. Rupanya ternyata selama ini dia mengharapkan kebaikan kita dulu. Tidak apa-apa, itu tidak menurunkan kondisi kita kalau kita baik lebih dulu sama orang. Tapi buktinya memang harus kita baik dulu. Kata Nabi, salim
ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Itu perencanaan itu sesuatu yang perlu ada di dalam hidup. Kita harus punya rencana. Nah, untuk mencapai rencana itulah 12 kata kunci tadi. Pertanyaan terakhir itu adab berdoa. Saya kira ini banyak bukunya ini, Pak Nasruddin coba cari adab berdoa. Tapi ingin saya jelaskan itu, apa bedanya laknat dengan nikmat. Nikmat itu sesuatu yang menyenangkan. Nikmat itu sesuatu yang menyenangkan, laknat itu yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita menganggap nikmat itu sebagai ujian, maka kita akan sadari diri kita. Kalau laknat sebagai ujian, maka kita akan hadapi. Karena apa, kawan-kawan sekalian? Setiap nikmat ada ujungnya. Setiap laknat ada ujungnya. Tidak mungkin Tuhan melaknat itu sepanjang hidup kita. Akan berakhir. Kata Al-Quran, likulli ummatin ajal. Setiap sesuatu pasti ada akhir. Jadi, kalau kita sekarang sedang menghadapi cobaan, jalani cobaan itu dengan sabar, sambil kita merencanakan yang terbaik untuk kita. Jangan dikira nikmat itu bukan ujian. Nikmat itu adalah ujian, laknat itu ada ujian. Cobaan juga itu ujian. Jadi, kalau kita diuji dengan yang nikmat, kita diuji, apakah kita bersyukur? Kita diuji dengan laknat, apakah kita sabar? Jadi ujian semua. Makanya, hadapilah ujian itu dengan dua hal. Menghadapinya dengan kesabaran, menghadapinya dengan kesyukuran. Nikmat itu. Makanya, Daniel pertanyaannya, apa trik yang harus dilakukan agar kita disenangi orang? Itu Nadia, kuncinya itu ada dua. Saya ingat hadis Nabi itu. Kata Nabi, innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum. Kalian tidak akan bisa menyenangkan orang karena hartamu, kedudukanmu, jabatan. Bahkan kita ketika kaya, lupa orang miskin. Ketika kita menjabat, Daniel, lupa bawahan. Iya, coba. Ketika kita memiliki kedudukan sosial, lupa yang bawah. Ketika kita sukses, lupa penderitaan. Coba. Nadia kemarin ketika diumumkan, Saudara Daniel dinyatakan lulus dengan cum laude. Itu hilang semua kan kelelahannya. Iya kan? Tapi kelelahan itu tidak pernah hilang dari kita karena kita akan bercerita kepada teman kita. Oh, saya dulu waktu bimbingan dengan dosen saya. Setengah mati, datang di rumahnya setengah mati, di WA juga setengah mati kan. Tetapi ketika diumumkan kesuksesan kita yang kita raih itu, sepertinya semua kelelahan itu hilang sedetik. Kalau ada orang yang merasa tidak kehilangan kelelahannya saat diumumkan kesuksesannya, itu manusia tidak normal gitu. Itu jadi perlu ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu adalah walakin yasauhum bastul wajhi husnul khuluq. Tapi yang membuat orang lain senang itu karena engkau selalu ceria kepada orang. Selalu ceria kepada orang. Ceria itu tidak harus senyum kepada sembarang orang, tidak. Ada wajah-wajah yang menunjukkan keceriaan. Itu saya kalau ke pengajian saya di Atin itu, di situ kan banyak penjual-penjual. Saya sapa dulu, Bu, bagaimana kabar hari ini? Aduh, Pak Ustaz baik, katanya. Kok Ibu jualannya hari ini bervariasi ya, yang lalu tidak begini. Padahal mungkin juga begitu, tapi saya canda-canda aja. Ya Pak Ustaz, kebetulan begini-begini. Coba gimana orang tidak begitu? Sebelum saya masuk ke pengajian, disapa dulu mereka. Pulang lagi, sapa lagi. Pulang sapa lagi. Bu, tadi bawaan Ibu saya lihat sudah habis ya. Iya nih, alhamdulillah nih Pak Ustaz, alhamdulillah sudah habis. Coba. Memang sudah habis kan? Coba. Tetapi kita pintar mencari cara. Saya kalau Daniel, kalau saya ke rumah sakit, banyak pasien di situ.
Kan kita pada umumnya kan duduk begini aja, duduk sambilan. Ibu sudah sering kali ke dokter sini, Bu? Baru, Pak, katanya baru pertama. Oh. Kalau Bapak gimana? Saya sudah sering kali, Bu, ke sini. Terus Ibu keluhannya apa? Itu tanya coba. Itu silaturahim namanya pada orang yang kita tidak kenal. Jangan duduknya kayak begini aja. Paling orang sebelah bilang, ini Bapak sebelah kayak patung dia duduknya. Itu cara silaturahim itu. Jadi memang kata Nabi, bastul wajhi, melebarkan wajah. Maksudnya apa? Muka yang berseri-seri. Wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Itulah kita perlu perlihatkan kepada. Tetapi untuk itu perlu. Saya kalau masuk ke ruangan saya ke depan, sebelum masuk ruangan itu kan lewati mahasiswa dulu. Kalian lagi apa nih? Ini Pak, lagi main-main ini katanya main game, ada main game kan di HP-nya. Yang ini lagi apa ini? Asik benar ini main komputer. Ya apa lagi ketik makalah Pak, tugas dari dosen coba. Mungkin orang lain merasa itu sebuah hal yang bisa menurunkan di bawah barangkali, tapi saya merasa tidak. Itu saya kira anak Daniel bukan hanya ke Kendari begitu. Di Palu juga itu mahasiswa-mahasiswa saya dan orang-orang di Palu itu kalau saya datang, kemanapun pergi. Itulah rahasianya. Oke, saya kira itu. Waduh, Nadia sudah jam setengah, saya sudah hampir 2 jam nih. Baik, Ayahanda. Begitu Pak Daniel, mudah-mudahan kita bisa meneladani Ayahanda kita semua. Baik, Nanti, Bapak Ibu. ini Nadia, ini kajian kita yang pertama. Nanti akan disusul pengumuman lainnya ketika hari-hari libur, nanti hari libur yang lebih enak kayaknya. Supaya nanti kita. Nanti akan nyusul lagi kajian yang lain saya buatkan. Coba dibuatkan khusus hari ini dengan PowerPoint yang luar biasa. Nanti Nadia share kepada grup supaya mereka bisa membaca lebih lanjut. Siap, Ayahanda. Terima kasih banyak Ayahanda yang Ya, Terima kasih banyak Ayahanda. Tapi tidak ada di perguruan tinggi kan? Tidak ada. Nggak ada. Baik. Kalau Natuti ikut kuliah di perguruan tinggi manapun tidak dapat yang begini, tidak ada kurikulumnya. Iya ya, cuma ada di sini. Cuma ada di sini Bunda Tuti. Nadia tutup dulu Nadia. Ya, baik Bapak Ibu, tidak terasa 1 jam lebih kita bersama Ayahanda kita berdiskusi dan sudah banyak sekali pencerahan yang sudah kita dapat dari Ayahanda kita. Tapi mohon maaf Ayahanda, sebelum kita tutup, mohon untuk doa seperti biasa untuk kami semua. Disilakan Ayahanda. Oke, baik. Baiklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, ketenangan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma irfa' qadrana wa yassir umurana washrah sudurana waj'alna min ibadikal muttaqin wa ali ta'atikal muhibbin. Allahumma irfa' qadrana wa yassir umurana washrah sudurana waj'alna min ibadikal muttaqin wa ali ta'atikal muhibbin. Allahumma irfa' qadrana wa yassir umurana washrah sudurana waj'alna min ibadikal muttaqin wa ali ta'atikal muhibbin. Allahumma ja'alna minal mahbubin. Allahumma ja'alna minal mahbubin. Allahumma ja'alna minal mahbubin. Allahumma sabbit al-uluma fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbit ulumana fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rzuqna amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi halqihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Amin. Terima kasih Ayahanda. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah demikian kajian kita pada pagi hari ini dengan tema kunci-kunci untuk mencapai prestasi. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua sehingga kita semua mampu menjadikan kondisi yang akan datang lebih baik dari masa kini, baik bagi kita pribadi maupun bagi lingkungan kita, bagi sesama kita. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Mari kita tutup dengan bersama baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Banyak Ayahanda, Kadia juga semuanya. Ya Bunda, terima kasih. Sangat bermanfaat.